يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di penghujung tahun 2025 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, hidayah, inayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia, masjidnya Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan majlis yang sangat mulia, majlis dzikir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak kita di akhirat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, di tengah-tengah saat ini masyarakat sibuk mempersiapkan untuk menyambut tahun baru, sibuk dengan mertuanya masing-masing ya. Kita di sini alhamdulillah diberikan taufik hidayah untuk sibuk duduk dalam majelis ilmu, dan ini merupakan tanda kasih sayang Allah. Sehingga Nabi pernah mengatakan, "Idza ahabbullahu 'abdan istu'milah." Allah itu kalau cinta sayang kepada seorang hamba, dia itu akan digunakan, akan disibukkan. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, disibukkan dalam hal apa?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuwaffiquhu bil a'mali sholihati qabla mautih." Orang itu akan disibukkan untuk senantiasa terus-terusan beramal soleh, salat, duduk dalam majelis ilmu, zikir, baca Al-Qur'an, tahsin dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, Bapak-bapak, sehingga kita mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada malam hari ini kita sudah memasuki babul khamis, bab yang kelima. Kita sudah memasuki hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Iyyakum wal julusa 'ala turuqati." Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala fa amma idza abtaytum fa'atu tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqahu? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari. Muttafaqun alaih. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Abi Sa'id Al-Khudri. Kenapa Abi? Karena ada kalimat hadithu Abi. Kalau enggak ada hadis maka Abu Sa'id. Karena ada hadis awal katanya menjadi Abi. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Siapa beliau?
Beliau ini adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Wa fi riwayatin yusamma Malik bin Sinan. Abu Sa'ad al-Khudri ini juga disebut dengan Malik bin Sinan. Wa huwa min Khadrajin. Beliau ini dari suku Khadraj. Ada dua suku besar bapak-bapak di zaman Rasulullah, suku Khadraj dan suku Aus. Ya. Ini dua suku yang nggak pernah damai, selalu bertengkar, selalu berperang. Nah, Malik bin Sinan ini beliau dari suku Khadraj, ya. Dan beliau ini fahuwa umruhu 23 ila 25 indama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini sangat muda sekali, ya. Beliau ini ketika usia 23 atau dalam riwayat mengatakan 25 tahun, di usia beliau 23 dan 25 tahun, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada saat beliau itu usianya 23 sampai 25 tahun. Ya, dan beliau ini hafal sekitar 1000 hadis. Ya, 1000 hadis Abu Sa'id al-Khudri, dan beliau salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famata fi umrihi 74 umran, dan beliau ini meninggal pada usia 74 tahun. Jadi Abi Sa'id al-Khudri ini meninggal pada usia 74 tahun. Dan ketika wafat Rasulullah usianya masih 23 sampai 25 tahun. Hafalan hadisnya sekitar 1000 hadis. Salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini beliau meriwayatkan, beliau telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hindarilah kalian, wal julusa, hindarilah kalian dari julus, atau kalau bahasa kerennya tuh hindarilah kalian, julus itu nongkrong. Hindarilah kalian nongkrong fit turuqat, di jalan-jalan. Nah, ini kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk jangan suka nongkrong atau duduk-duduk di jalan. Ya. Kenapa? Faqalu, sahabat protes. Ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddan. Wahai Rasulullah, kami ini memiliki kebutuhan. Malana itu kami ini memiliki kebutuhan pada majelis-majelis kami. Jadi kami duduk di nongkrong di pinggir jalan itu bukan sia-sia, karena ada kebutuhan. Kurang lebih begitu protes para sahabat kepada Rasulullah SAW. Natahaddatsu fiha, kami sedang asik berbicara, ada sesuatu hal yang harus kita bicarakan begitu. Faqala Rasulullah SAW, perhatikan bapak-bapak bagaimana jawaban Rasulullah SAW, bagaimana sikap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, fa'idha abaitum ilal majlisa fa'atu tariqa haqqahu. Kata Rasulullah SAW, ya, apabila engkau enggan untuk meninggalkannya, artinya kalau engkau tuh nggak mau pindah dari jalan ini, artinya engkau enggan karena ada urusan seperti itu. Kata Rasulullah SAW, fa'atu tariqa haqqahu, maka hendaknya kalian, hendaknya kalian itu menunaikan, atau hendaknya kalian, atau berikanlah hak-hak jalan itu. Hendaklah kalian memberikan hak-hak jalan. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau pindah dari sini, hendaknya kamu memberikan hak-hak jalan. Jadi ternyata jalan itu memiliki hak, bapak-bapak.
Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Ya. Qala al-muallif rahimahullah. Muallif atau syarah hadis. Ya, yang muallif yang mengarang daripada syarah daripada hadis ini, beliau mengatakan qala al-muallif rahimahullah fi ma naqalahu an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Muallif daripada syarah kitab ini menukil dari hadis Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julus fi turuqat, hindarilah kalian nongkrong di jalan-jalan. Jadi maksudnya adalah hadhihi sighatu tahdiri. Ya. Beliau mengatakan ungkapan ini adalah ungkapan tahdiri, peringatan. Yakni maksudnya adalah ahaddarukum minal julus ala turuqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua larangan untuk suka nongkrong di jalan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat nongkrong di jalan? Li'anna julusa 'ala tariq yuaddi ila, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kalian dari duduk-duduk di jalan, karena duduk-duduk di jalan itu dapat mengakibatkan yuaddi ila, dapat mengakibatkan apa saja. Nah, di sini beliau pensyarah hadis ini, ya, beliau mengatakan yang pertama, kasfil auratin nasid dhahabi warrajib. Jadi Rasulullah itu melarang para sahabat untuk duduk-duduk nongkrong di jalan itu. Larangan yang pertama itu adalah karena kalau orang itu suka duduk di jalan, kasful auratin dhahab warrajib, maka secara otomatis dia akan melihat aib atau aurat orang yang suka pergi dan pulang. Betul nggak Pak? Betul sekali, apalagi di pinggir jalan di Bali gitu. Sudah pasti di mana-mana itu. Ya. Jadi kalau kita suka duduk di jalan, kita akan melihat aib seseorang, kekurangan orang, atau kita akan melihat aurat-aurat yang terbuka itu. Yang kedua, wan nadri fima ma'ahum minal a'rad allati qad takunu khassatan, serta nadri. Ro'a, ada ro'a itu melihat Pak. Kalau nador itu betul-betul memperhatikan. Ya. Maka banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan unduru, lihatlah. Itu artinya melihat sambil memperhatikan. Itu bedanya undur dengan ro'a. Kalau ro'a itu hanya sekedar melihat, udah selesai. Kalau nadru itu memperhatikan. Makanya ada hadis unduru ila asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum, begitu kan. Itu artinya bukan hanya melihat tetapi memperhatikan. Wan nadru fi ma, alasan yang kedua, wan nadru serta melihat fi ma ma'ahum, apa yang mereka bawa, minal a'rad allati qad takunu khassah, barang-barang yang mungkin bersifat pribadi, mimma la yuhibbun ayyuttala'a alaihi ahadun, yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Seperti itu. Itu alasan yang kedua. Nanti kamu akan melihat barang-barang yang mungkin bersifat pribadi yang tidak ingin diketahui oleh siapapun, begitu. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, wa bima yaqdi aidan ilal kalam wal ghibah fi man yamur, dan juga untuk mengantisipasi pembicaraan ghibah, mengunjing, fi man yamur, terhadap orang-orang yang lewat. Itu yang ketiga. Jadi ditakutkan nanti kalau ada orang yang lewat, kita nanti ghibah, oh itu tuh, itu bapak yang pernah, oh itu tuh anak itu tuh, gitu kan. Itu menghindari itu sebenarnya. Idza marra min indi ahadu yatakallamuna fi irdihi, yang jika orang itu berbicara, orang yang lewat itu dia tidak akan senang apabila dia dibicarakan. Itu maksudnya. Paham gimana? Jadi ada tiga ya. Yang pertama,
Ditakutkan nanti kita akan melihat aurat yang terbuka. Yang kedua, akan melihat barang seseorang yang jika dilihat barang itu dia nggak suka kalau dilihat. Yang ketiga, ditakutkan dia akan ghibah, bicara terhadap orang yang lewat di hadapan dia. Baik, itu alasan yang pertama. Kemudian, falamma ara'an nabiyyu annahum musammimun 'alal julus. Tatkala Rasulullah SAW itu melihat sahabat musammimun itu kekeh, Pak. Sudah diperingati Rasul, kamu nggak usah duduk di jalan, nggak usah nongkrong di jalan. Ternyata annahum musammimun, mereka tuh sahabat tuh tetap kekeh, ya, tetap nggak mau pindah begitu. Nah, kemudian qala fa in abaitum ilal majlis fa'tu tariqa haqqahu. Ketika itu lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi Rasulullah ketika menegur para sahabat itu tidak dengan kekerasannya. Ketika para sahabat itu enggan untuk pindah dari tempat duduknya, maka Rasulullah tidak mengatakan haram masuk neraka Anda. Tapi Rasulullah itu dengan bijak beliau mengatakan, fa in abaitum, kalau kamu memang enggan, kamu karena ada sesuatu, maka hendaknya engkau memberikan hak-hak jalan. Apa hak jalan yang pertama? Ya, yang pertama adalah ghaddul basar, wakaful, yang kedua wakaful ada, yang ketiga waraddus salam, yang keempat wal amru bil ma'ruf, yang kelima wan nahyu 'anil munkar. Khamsata asya, ada 5 hak jalan itu. Yang pertama adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ghaddu, para ulama kontemporer ya, para ulama Al-Asari kontemporer mengatakan yang pas itu sebenarnya bukan menundukkan pandangan, tetapi menjaga pandangan. Menjaga pandangan, ya. Ghaddul basar itu maksudnya tuh menjaga pandangan. Ya. Jadi hak yang pertama di jalan itu ghaddul basar, menjaga pandangan. An tu'addul absarakum amman yamurru sawa'un kana rajulan aw imra'atan. Nah, di sini hendaknya kalian menundukkan pandangan dari orang yang layat. Sawa'un kana rajulan, baik itu laki-laki, aw imra'atan, ataupun perempuan. Li'annal mar'ata yajibu ayyaghudul insan min basari aidan. Seorang wanita pun seperti itu, harus menjaga pandangan matanya dari laki-laki. Dan laki-laki pun seperti itu. Ya. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya menjaga pandangan. Qulil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan bagi orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan-pandangan mereka. Ghaddul basar. Cuman ghaddul basar ini, Pak, sulit ya, Pak. Ghaddul basar ini kata ulama mufassirin bukan hanya saja memandang kedua mata kita ini dari wanita, enggak. Apapun itu, fitnah dunia, harta, kendaraan dan lain sebagainya, ya. Artinya tidak terkesan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, saking mulianya orang yang menundukkan pandangan ini, maka dia pun memiliki keutamaan yang besar. Berapa banyak orang itu mendapat hidayah asbab menundukkan pandangannya. Saya pernah membaca satu kisah Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ini seorang wali Allah, ya. Wali Allah itu orang yang dekat dengan Allah. Jangan dikira wali Allah itu orang yang bisa terbang sekali baca subhanallah langsung terbang, itu enggak. Wali Allah itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan Allah, yang dia itu dimanapun berada dia takut dengan Allah. Itu yang disebut dengan wali Allah, dekat dengan Allah. Imam Hasan Al-Basri ini pernah suatu saat ketika beliau di satu tempat yang sangat sepi, tiba-tiba ada seorang wanita, seorang pelacur lah, mohon maaf, yang menggoda Imam Hasan Al-Basri. Maka ketika itu Imam Hasan Al-Basri, beliau sama sekali tidak terkesan dengan godaan wanita itu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Iksfil auratak," tutuplah auratmu. Nah, maka wanita ini kaget, berapa banyak laki-laki yang saya goda dan mereka itu terkesan dengan keindahan tubuh saya, kecuali engkau wahai Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika
Ya, ditanya kenapa engkau tidak terkesan dengan diriku, maka Imam Hasan Basri mengatakan inni akhafullah, aku tuh hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, Pak. Kalau ulama-ulama ma'rifat itu mengatakan kalau orang itu dalam hatinya ini sudah ada ma'rifatullah, betul-betul kenangan dengan Allah, maka semua tingkah lakunya itu akan terarah, kepada jalan yang lurus. Karena apa? Karena dia merasa dirinya itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga asbab inilah Imam Hasan Al-Basri ini ketika beliau itu betul-betul menundukkan pandangan seperti itu, maka wanita yang tadinya ini ingin menggoda Imam Hasan Al-Basri, tiba-tiba beliau pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan bagaimana keutamaan orang yang menjaga pandangan. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan hifdzul basar yawladu thalatha manafi'. Menjaga pandangan itu akan melahirkan 3 manfaat. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Cuman sulit ya jaga pandangannya. Yang pertama, ladzatul iman. Orang yang menjaga pandangan itu dia akan mendapatkan kelezatan iman. Asani yang kedua, nurul qalbi. Orang yang menjaga pandangan itu hatinya akan bercahaya. Asalis yang ketiga, quwwatun nafsi. Orang yang menjaga pandangan itu manfaat yang ketiga, dia akan memiliki kekuatan jiwa, kekuatan nafas, kekuatan jiwa. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, ladzatul iman. Lezatnya iman. Yang kedua, nurul qalbi, cahaya hati. Yang ketiga, kekuatan jiwa, ya, kuatun nafas. Guru kami itu pernah menyampaikan, Pak, kenapa kita saat ini kadang-kadang sulit untuk fokus, ngafal sulit, fokus sulit. Karena apa? Salah satunya faktornya itu adalah tidak bisa menjaga pandangan mata. Itu salah satunya. Betul nggak, Pak? Sulit kalau cuma fokus itu, karena memang nggak bisa menjaga pandangan mata. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan al-ainu zaidul qalbi fa idza khafidatil ainu khafidatil qalbu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan ya, al-ainu zaidul qalbi, mata itu zaidatul qalbi. Mata itu adalah zaid ini, mata itu gerbangnya hati. Al-ainu zaidul qalbi. Mata itu, kedua mata itu adalah gerbangnya hati. Fa idza khafidatil ain khafidal qalbu. Jika mata dijaga, maka hati pun terjaga. Betul enggak? Kalau sudah mata terjaga, hati pun terjaga. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan juga ya, setiap sesuatu itu ada obatnya. Obat hati itu ada 5. Ini mungkin kita pernah dengar nasibnya kopi itu ya. Yang pertama, obat hati itu baca Al-Quran lan maknani. Yang kedua, sholat malam lakonono. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, menundukkan pandangan. Menundukkan daripada pandangan. Jadi hak jalan yang pertama itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kemudian yang kedua, hak yang kedua itu adalah kaful ada, menahan gangguan. Kaful ada ini ulama mengatakan al-qawli wal fi'li. Kaful ada, menahan gangguan itu ada 2. Yang pertama al-qawli, menahan gangguan yang bersifat ucapan. Wal fi'li, menahan gangguan yang sifatnya perbuatan. Ammal ada qawli fa bi ayyi takallamu 'ala al-insan idza marru aw yatahaddathu fihi ba'da dhalika bil ghibah wan namimah. Gangguan ucapan misalnya dengan yatakallamu 'alal insan, membicarakan seseorang saat dia lewat. Aw yatahaddatsu fihi ba'da dzalika bil ghibah wan namimah, atau membicarakan dirinya
setelah itu dia ghibah atau dia mengadu domba. Maaf, ngapunten, ini biasanya di kampung-kampung banyak itu. Kalau kita lagi enak nongkrong gitu, lewat salah seseorang, nah kita ghibah, itu anaknya Pak itu, itu anaknya tuh begini-begini, katanya sih begini ya. Jadi padahal cuman lewat saja Pak, tapi dia dapat info tuh ngelain Google kayak gitu, tahu semua dia. Nah itulah kita akan menghindari hal-hal seperti itu ya. Ya, gitu. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini tadi gangguan ucapan ya. Sekarang wa ammal adal fi'li, adapun gangguan perbuatan, fa bi ayyi sayyiqu fi tariq bihaitsu yamaluna tariq hatta yu'addul marah wa la yahsulu marur illa bi ta'bin wa masyaqqatin. Maksudnya adalah misalnya dengan menyempitkan jalan, yusayyiqu fil tariq, dengan menyempitkan jalan, bihaitsu yamaluna tariq hatta yu'addul marah, sehingga menyusahkan orang lain untuk lewat karena dia menyempitkan jalan itu. Makanya Pak, dalam kajian fikih itu bagaimana hukum jalan raya digunakan untuk acara walimah dan lain sebagainya, kan banyak seperti itu. Kadang-kadang di tengah-tengah jalan itu, di kampung ya, di tempat kami itu biasanya seperti itu. Karena nggak ada lahan, akhirnya di jalan dibuat apa namanya acara, sehingga menyusahkan orang itu untuk lewat. Nah itu dibahas dalam ilmu fikih itu. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, tanzih, macam-macam. Sampai sekarang kalau di tempat kami, di kampung kami itu sudah disiapkan suatu gedung ya itu. Jadi kepala desa di sana itu, di tempat kami itu tidak melarang warganya untuk membuat acara di jalan lagi, harus di gedung. Kebetulan kepala desa kami itu mantan alim juga lah, dia paham ilmu fikih. Kemudian hak yang ketiga ya, yang ketiga adalah raddus salam, mengucapkan salam. Itu hak yang ketiga. Idza sallama ahadun faraddu alaihi salam haddan min haqqit thariq. Apabila ada orang yang mengucapkan salam, maka jawablah salam, karena ini merupakan salah satu haknya thariq, jalan. Kemudian li'anna sunnah annal maro yusallimu al jalis, sunnahnya itu orang yang berjalan mengucapkan salam bagi orang yang duduk. Jadi kalau kita berjalan Pak, sunnahnya orang yang berjalan mengucapkan salam dari orang yang duduk, bukan orang yang duduk mengucapkan salam bagi orang yang berjalan. Ya, ini sampai dibahas di dalam ilmu fikih Pak ya. Ketika ada orang yang berjalan, kemudian kita sedang duduk, dia tidak mengucapkan salam, apakah orang yang duduk boleh mengucapkan salam terlebih dahulu? Nah, gitu. Kalau meninjau daripada hadis ini, maka tidak perlu orang yang duduk mengucapkan salam bagi orang yang berjalan. Paham gitu? Jadi orang yang berjalan itu terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang duduk. Tapi kalau kita meninjau hadis keutamaan orang yang pertama kali mengucapkan salam itu mendapat keutamaan yang besar, maka tentunya tidak melihat siapa yang tidak melihat lagi orang yang berjalan atau yang dulu. Jadi itu akan dibahas lagi di pembahasan yang lainnya Pak. Jadi intinya di sini orang yang berjalan itu hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk, itu hak thariq. Yang keempat, wa amru bil ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Fal ma'ruf hadha huwa kullun ma amara Allah taala bi au amara bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kebaikan di sini adalah segala apa yang dipintakan oleh Allah taala atau dipintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitum ahadan muqassiran sawa'un kana minal mumarrin aw min ghairihim fa amru bil ma'ruf. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu hal yang kurang baik di jalan, maka hendaknya kalian menegur dia untuk ke jalan yang benar. Umpama ada orang yang melakukan kemaksiatan, minum khamar dan lain sebagainya, maka kita tegur dengan teguran yang baik. Itu salah satu hak hak jalan. Yang kelima, wan nahyu 'anil munkar. Fa idza ra'aitum ahadan marru huwa ya'malu munkar mithlu ayyamru wa yashrabu dukhan awil syarb ya awil khamr famna'u lahu minal munkarat.
Jadi sama nahi anil munkar. Ini satu paket nahyu anil munkar. Jadi kalau ada kemungkaran kita larang, kita cegah sehingga mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ini yang disebut dengan hak jalan baik. Kemudian hadis yang kelima, kita lanjut hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din muttafaqun alaih. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah itu anaknya Abi Sufyan. Muawiyah ini masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ketika Abu Sufyan dan Hindun masuk Islam, maka Muawiyah ini pun anaknya pun memeluk daripada agama Islam. Ya. Dan beliau ini merupakan pendiri Bani Umayyah, khalifah pertama dari Bani Umayyah. Beliau ini salah satu pencatat wahyu. Ketika ada datang wahyu, beliau ini salah satu mencatat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Muawiyah ini disebut dengan al-fuqaha, orang yang pintar dan cerdas, kuat hafalannya. Paham ya, Pak? Nah, di sini beliau meriwayatkan satu hadis, man sapa wong barang siapa yuridillah bi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberinya pemahaman yang mendalam fiddin, dalam urusan agama. Al-khair, maksud daripada al-khair di sini disebutkan yuridu bil khair huna al-khair al-mutlaq asy-syamil lil khair ad-dunya wal akhirah wa 'adhamul khairu fiddin. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan mutlaqon, yang mutlak, imma fiddin, entah itu dalam urusan dunia atau akhirat, wa 'adhamul khairu fiddin, dan diantaranya yang paling agung adalah urusan agama. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa diantara tanda-tanda kebaikan seorang hamba, jika Allah itu menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan pemahaman dia dalam urusan agama. Khair ini luas maknanya, Pak ya. Bisa dunia, bisa akhirat, tetapi yang paling agung, yang paling besar itu adalah urusan agamanya. Kemudian pemahaman al-fiqhu fid din. Yang dimaksud fiqhu fid din laisa mujarrad hifdzil masail, bal huwa fahmu ahkam syar'iyyah wa ma'rifatul halal wal haram wal amalu bi muqtada dzalikal ilmi zahiran wa batinan. Pemahaman agama maksudnya laisa mujarrad, bukan hanya sekedar hifdzil masail, sekedar menghafal masalah-masalah hukum. Jadi bukan sekedar dia itu menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis, hujjah, dalil, dan lain sebagainya. Tidak. Melainkan wa ma'rifatul halal, melainkan dia memahami terhadap hukum-hukum syariat, mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian wal amalu bimaktadha dzalikal ilmi zahiran batinan, dan dia pun mengamalkan apa terhadap ilmu yang dia pelajari, batinan, lahiriah atau batin. Jadi enggak ketika ada orang yang ini dia hafal Quran, dia hafal hadis, enggak cukup itu, Pak, tetapi dia betul-betul mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia tahu mana itu halal dan mana itu haram. Sampai-sampai ulama mengatakan berapa banyak saat ini ulama itu, Masya Allah, ulama suka ya, yang sudah ini satu hukum ini hukumnya haram gitu kan, hanya dia mencari dalil, cari-cari dalil bagaimana yang tadinya ini haram menjadi ya setidaknya menjadi mubah lah, enggak haram. Nah ini hati-hati dengan ulama seperti ini. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Ini bukan bagian daripada yufaqihu fid din. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmi. Hadal hadis dalilun ala azimi fadli ilmi. Hadis ini bukti akan besarnya keutamaan ilmu syar'i, wa annahu min a'dhamil ibadat wa ajalil qurbat ila Allah, bahwa hal tersebut maksudnya mempelajari ilmu termasuk ibadah yang paling agung, dan ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah yang didasari dengan ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah yang tidak didasari dengan
dengan ilmu. Maka setidaknya Pak, ulama-ulama fikih itu mengatakan setidaknya kita ibadah-ibadah mahdhur seperti sholat itu kita paham ilmunya. Niat itu bagaimana tata cara niat, kemudian sholat itu bagaimana tata caranya yang sesuai dengan Al-Quran, hadis, sesuai dengan sunnah, puasa itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga ibadah kita itu betul-betul berkualitas. Makanya para ulama itu hendaknya kalian dulu dalam majelis ilmu supaya kita itu paham apa makna sholat, apa makna puasa, apa makna daripada hadis ini, apa makna daripada ayat ini, sehingga kita mengerti, Pak. Jangan sampai kita beribadah ternyata itu salah semua, bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di sela-sela kesibukan kita duduk dalam majelis ilmu sehingga kita paham, oh berarti sholat itu maknanya seperti ini, oh ternyata wudhu itu yang betul itu seperti ini. Paham ya, Pak? Nah itulah makanya keutamaan ilmu itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alamatu mahabbatillah, tanda cinta kepada Allah. Ja'alan nabiyyu al-fitha fid din alamatu ala iradatillahi khairi bi 'abdihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemahaman agama al-fiqhu fid din alamah ala iradatillah, tanda bahwa Allah itu menghendaki kebaikan bagi hambanya. Faman wafaqa li talabil ilmi falyahmadillah, maka barang siapa yang diberi taufik untuk menuntut ilmu, hendaknya dia memuji Allah, alhamdulillah. Faqad urida bi khairan katsir. Kenapa? Karena sungguh Allah telah menghendaki baginya kebaikan yang sangat banyak. Paham ya, Pak ya? Jadi yanussu hadzal hadis ala anna mi'yar khairil 'abdi 'inda Allah ta'ala wa huwa qadru ma yuwaffiqu lahu wa yushiru lahu min fahmi dini wal 'amali bihi. Singkatnya, standar kebaikan seseorang di sisi Allah, yanussu standar kebaikan seseorang di sisi Allah adalah sejauh mana dia diberikan kemudahan dan taufik untuk memahami agamanya wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya. Baik, hadis yang terakhir, hadis yang ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-5. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khulqi, inna sahiba husnil khulqi la yablughu bihi darajata sahibi shaumi was salati. Ya. Kata Rasulullah SAW, ma min syai'in, tidak ada satupun, fil mizan, di dalam mizan itu timbangan amal, Pak. Athqalu min husnil khulqi, yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Jadi tidak ada satupun di dalam mizan timbangan amal yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Ternyata Pak, yang akan memberatkan mizan kita itu bukan ibadah kita, tetapi akhlak. Ya, kemudian inna sahibah husnal khulqi, sesungguhnya pemilik akhlak yang baik, la yablughu bihi darajatas sahibis shaum was salat, pemilik akhlak yang baik akan mencapainya derajat pemilik puasa dan salat. Ternyata akhlak yang baik itu Pak dia akan memiliki derajat seperti orang yang puasa dan salat. Syarhul hadis, sarah daripada hadis ini, al-mizan huwa mizanul amal al-haqiqi yaumal qiyamah, lahu kifatan tuzinu fil hasanat was sayiat. Mizan itu artinya timbangan. Maksudnya apa? Mizanul amal adalah timbangan-timbangan amal yang sebenarnya pada hari kiamat. Lahu kifatani, dia itu memiliki dua daun. Ya, dua daun. Fihil hasanat was sayiat, di mana kebaikan dan keburukan akan ditimbang. Jadi akhlak, orang yang memiliki akhlak yang baik, maka akhlak itu akan memberatkan timbangan tersebut. Athqalu, lebih berat, ai a'damu thawaban wa aktsar wiznan fi kaffil hasanat. Maksudnya adalah besar pahalanya, lebih banyak bobotnya, fi kaffatil hasanat, ya, pada daun timbangan kebaikan tersebut. Ya, husnul khuluq, yang dimaksud dengan akhlak baik itu ya apa?
ya'nil muamalat, yaitu perlakuan at-thayyibah yang baik, wal lutf, kelembutan, kesabaran, wal lain, was sabru, wal afu, kesabaran, pemaaf, wat tahammul, ketabahan, warifqu fil qawli wal fi'li, lembut dalam tutur katanya, perbuatannya, wa huwa tatbiqun amali li awamirillah wa rasuli, karena apa? Dia menerapkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut dengan husnul khuluq. Paham ya, Pak ya? Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada intinya hadis ini ya, kita langsung saja maksud daripada hadis ini, bahwasanya ternyata saat ini orang banyak yang salah paham bahwasanya amal itu, ibadah itu hanya dalam batasan sholat, puasa, dan sebagainya. Padahal akhlak yang baik itu bagian daripada ibadah. Paham gitu? Akhlak yang baik itu bagian daripada ibadah. Karena apa? Akhlak yang baik itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan akhlak itu akan memberatkan timbangan amalan seseorang. Makanya Nabi beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan daripada akhlak kita. Wa innaka la'ala khuluqin 'adim. Nabi itu sampai mendapat ujian daripada Allah, engkau itu betul-betul khuluqin 'adim, memiliki akhlak yang baik. Maka ulama mengatakan, kalau kita ini ingin diakui sebagai umat Rasulullah SAW, maka kita harus memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang azimah, sehingga kita insya Allah diakui sebagai umat Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.